Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqal insan, 'allamahul bayan, wa hazzarahu min abatil lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tuftahu liqailiha abwabul jinan wa tughlagu anhu abwabun niran. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mu'ayyadu bil mu'jizati wal burhan, sallallahu alaihi wasallam ahlal birri wal iman wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Dari atas mimbar ini khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa kita meminta, semua yang kita butuhkan telah Allah sediakan dengan cuma-cuma. Semua yang sekarang ada yang menopang kebutuhan dasar hidup makhluk ini, acap kali kita anggap ada dengan sendirinya, padahal tidak. Semua itu ada karena kekuasaan Allah semata. Semua ada karena rahman dan rahim Allah kepada kita. Namun sangat sedikit di antara kita yang mau bersyukur. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Jangan sampai kita dipaksa untuk sadar manakala kita sudah terbaring tidak berdaya, manakala semua yang kita anggap biasa itu menjadi tidak biasa lagi, manakala sekedar untuk bernapas pun kita memerlukan bantuan alat yang mahal. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan dan menekankan kita kepada nikmatnya iman dan Islam. Semoga kita tetap tercatat sebagai umatnya dan mendapat syafaat pada hari kiamat. Jamaah kaum muslimin salat Jumat rahimakumullah, ada banyak sekali nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mata yang kita pakai untuk melihat adalah sebuah nikmat, maka janganlah dipergunakan untuk melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinga yang merupakan alat pendengaran kita adalah sebuah nikmat, maka janganlah kita gunakan untuk mendengarkan hal-hal yang buruk. Demikian pula lisan atau lidah yang kita gunakan untuk berbicara adalah sebuah nikmat, maka marilah kita pergunakan untuk mengucapkan hal-hal yang baik, kalimat thayyibah. Dan demikian pula dengan anggota-anggota tubuh yang lain adalah nikmat-nikmat yang tak terhitung banyaknya, maka janganlah kita pergunakan untuk hal-hal yang tidak ridhoi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kami sebutkan bahwa di antara nikmat yang banyak itu terdapatlah lisan atau lidah. Anggota tubuh yang terbilang kecil ini adalah nikmat luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada semua orang. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana rasanya hidup kita tanpa lidah, maka hendaklah kita selalu bersyukur dengan mempergunakan nikmat Allah yang satu ini sebaik mungkin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang hakiki itu adalah yang mana orang-orang muslim itu selamat dari keburukan lidah dan tangannya. Lisan adalah anggota tubuh yang paling elastis, tidak bertulang, diciptakan tanpa tulang sehingga mudah digerakkan. Namun seringnya kita melupakan apa-apa saja yang sudah kita ucapkan dan kita katakan.
Lisan merupakan nikmat yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan manusia bisa merasakan nikmatnya berbicara. Namun ketika diberi nikmat berbicara, ada tanggung jawab yang juga harus dipikul oleh manusia. Setiap apa yang kita ucapkan, lakukan dan yakini akan kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun." Maknanya, pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Oleh karena itulah mari kita jaga lisan kita. Jangan sampai menjadi bencana bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Lidah bisa menjadi bencana bagi diri sendiri karena tidak hati-hati. Ucapan-ucapan yang haram dan mengandung dosa akan meluncur dari lidah kita kalau kita tidak hati-hati. Dengan sebab lidah, seseorang atau seorang anak bisa bertengkar dengan kedua orang tuanya. Dengan sebab lidah bisa terjadi perceraian antara suami istri. Dengan sebab lidah, kerusuhan dan huru-hara dapat meletus di mana-mana dan kapan saja. Dengan sebab lidah, seseorang bisa membunuh teman atau tetangganya. Dengan sebab lidah, bisa saja terjadi kekacauan yang memporak-porandakan seluruh penjuru negeri ini. Sangat benar apa yang disampaikan atau disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadirin yang berbahagia, untuk menghindari salah ucapan di dalam kehidupan bersama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan alternatif bijak, yaitu diam. Diam merupakan usaha yang paling minimal dari manusia tanpa menguras tenaga dan mengorbankan materi, bahkan tanpa pemikiran mendalam. Artinya, semua orang dapat melakukan diam tanpa terkecuali. Dalam literatur tasawuf, diam dibahas dalam bab khusus yang dikatakan fadilatus somti. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man somata naja." Barang siapa yang diam akan selamat. Maka benar kata orang-orang bijak dahulu bahwa diam itu adalah emas. Nabi Sulaiman alaihissalam pernah mengatakan, "In kanal kalamu min fiddatin fasukutu min zahabin." Jika bicara adalah perak, maka diam adalah emas. Betapa banyak orang yang beruntung atau selamat dari keburukan disebabkan diam, dan betapa banyak pula orang yang celaka akibat tidak bisa menjaga lisan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Di zaman sekarang ini, lebih-lebih di zaman pandemi ini, ketajaman lisan kadang juga mewujud dalam aktivitas kita di media sosial melalui status-status yang kita tulis. Sudah semestinya sebagai umat Islam membuat status di media sosial yang tidak menyinggung orang lain. Di era media sosial ini seperti saat ini, ucapan tak hanya keluar dari mulut. Beragam media sosial yang ada memudahkan kita untuk mengatakan dan melakukan apapun yang kita inginkan. Dahulu, sebelum medsos lahir, apabila ingin berinteraksi, manusia harus bertemu atau minimal melalui sambungan telepon. Namun saat ini, setiap saat orang bisa berinteraksi tanpa bertemu. Bahkan ucapan bisa keluar tak hanya melalui lisan, jemari kita pun saat ini bisa berbicara. Media sosial menjadi riuh dengan berbagai hal dan perkataan, baik perkataan yang mengandung kebaikan maupun saling sindir hingga fitnah. Padahal manusia dianjurkan untuk diam ketimbang mengatakan sesuatu yang tidak baik. Berselancar di dunia maya membuat kita melakukan banyak hal. Tentu dari sekian banyak hal yang kita lakukan berpotensi menyinggung orang lain. Lisan kita bisa menjadi tajam melalui status dan unggahan yang kita buat. Padahal dalam hadis diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah bersabda, "Salamatul insan fi hifzil lisan." Keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisan.
Oleh sebab itu sangat penting bagi kita untuk berpikir sebelum berucap, berpikir sebelum berkomentar, berpikir sebelum menulis status di media sosial. Tulisan adalah salah satu dari dua lisan kita. Jika baik dan bermanfaat, kita katakan baik atau kita tulis. Jika tidak ada manfaatnya atau bahkan berpotensi menimbulkan keburukan, kekacauan dan kesalahpahaman, maka lebih baik diam. Jika ada manfaat di suatu sisi namun ada mudaratnya di sisi lain, maka kita mengikuti prinsip darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah mafsadah lebih didahulukan daripada menarik maslahah. Kita perlu saring sebelum sharing. Tidak setiap yang terpikir kita ucapkan, tidak setiap kejadian kita komentari. Jangan mengomentari sesuatu yang kita tidak ada ilmu tentangnya. Alih-alih berkomentar kita menyelesaikan masalah, justru malah menambah dan memperuncing masalah. Selain itu, Allah juga telah memperingatkan manusia mengenai pentingnya menjaga lisan, sebab akan selalu ada malaikat yang tak akan luput mencatat setiap ucapan manusia, baik buruk ataupun baik. Hal tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun." Artinya, tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, betapa banyak kita men-share dan menuliskan berita-berita yang tidak jelas kebenarannya, kemudian penyesalan itu datang ketika harus berurusan dengan pihak berwajib karena dampak buruk tulisan-tulisan kita di media sosial. Dan kemudian kita pun sibuk meminta maaf. Padahal Islam mengajarkan wala takallama bikalamin ta'taziru minhu. Lisan yang dijaga dengan baik dapat mengantarkan pemiliknya ke tempat tertinggi. Oleh sebab itu sangat penting bagi kita mengetahui bagaimana Islam mengajarkan kita untuk menjaga lisan. Pertama adalah menggunakan lisan untuk keperluan menyuruh berbuat kebaikan dan mencegah berbuat kejahatan. Menyuruh berbuat kebaikan relatif lebih kecil risikonya dibandingkan mencegah berbuat kejahatan. Kendati demikian, dua-duanya mesti dilakukan terus-menerus dengan penuh kesabaran. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dalam surat An-Nisa Allah berfirman, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari ridha Allah, maka kelak kami memberi kepada mereka pahala yang besar. Kedua, menurut Islam, menggunakan lisan untuk membaca tasbih, tahmid, tahlil dan takbir sebanyak-banyaknya. Rasulullah SAW menuturkan 4 bacaan tadi, yaitu tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Dari mana saja memulainya sangat besar nilainya. Selanjutnya 4 bacaan tersebut akan lebih bernilai jika diiringi dengan penghayatan di dalam hati. Ketiga, menggunakan lisan untuk membaca kalamullah dengan tartil sambil berusaha merenungi dalam hidup kita sehari-hari. Demikian khutbah singkat ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan kita bisa menjaga lisan kita dengan sebaik-baiknya. Aqulu qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina al-Mustafa wa maulana Muhammad. Alhamdulillah,
Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil ahyar. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa zarul fawahisha ma zahara wa ma batan wa hafizu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jamaah wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a bihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi kursih wa thalatha bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinni wa insi. فقال تعالى مخبرا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اجعل بلدتنا هذه بلدة آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء والفحشاء ما لا يكشف غيرك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله أمركم بإقامة الصلاة فأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.